8 cara membuat anggaran keuangan yang lengkap, rencana anggaran yang tepat. Anggaran adalah salah satu alat terpenting dalam perencanaan keuangan Anda. Tanpa anggaran, Anda berisiko mengeluarkan uang terlalu banyak. Lebih sulit lagi untuk mencapai tujuan keuangan yang penting, seperti menabung untuk dana darurat, atau membeli rumah, apabila Anda tidak memiliki anggaran untuk memandu pengeluaran. Menguasai cara membuat anggaran, dimulai dengan pemahaman yang baik tentang komponen terpenting dari anggaran. Saat Anda membuat anggaran rumah tangga, ingatlah untuk menyertakan 8 fitur berikut ini. Nomor 1. Tujuan keuangan yang jelas, tertulis dan realistis. Yang ini adalah salah satu yang besar, tetapi bukan bagian dari anggaran pribadi. Meskipun tujuan keuangan yang jelas, tertulis dan realistis, bukanlah bagian dari anggaran yang diperlukan, dan tidak disertakan di lembar kerja anggaran, komponen ini adalah bagian yang sangat penting dari perencanaan keuangan. Dengan menetapkan tujuan yang realistis, seperti menabung untuk rumah, membeli mobil baru, membayar utang, menabung untuk masa pensiun, menyekolahkan anak-anak Anda hingga perguruan tinggi, atau bahkan memiliki anggaran perjalanan, Anda dapat mulai menemukan cara untuk menabung dan melacaknya. Sasaran ini dapat menjadi sumber motivasi yang hebat untuk mengendalikan pengeluaran Anda, dan ini menjadi tujuan setiap rupiah yang masuk dan keluar dari rekening bank Anda. Nomor 2. Kategori pengeluaran yang akurat. Meskipun lembar kerja anggaran dapat menjadi sumber yang berguna untuk memandu anggaran Anda, bisa saja terjadi pada suatu saat tidak selaras dengan kebiasaan pengeluaran Anda. Saat membuat anggaran, fokuslah untuk memasukkan kategori pembelanjaan yang mencerminkan kemana uang Anda dikeluarkan. Melacak pengeluaran adalah cara yang baik untuk memahami pengeluaran bulanan Anda. Selain memiliki kategori pengeluaran yang akurat, anggaran juga perlu memiliki jumlah kategori pengeluaran yang benar. Memecah kategori pengeluaran yang lebih luas menjadi segmen yang lebih kecil, dapat memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang kemana uang Anda dikeluarkan. Itu sangat berguna untuk memahami pola pengeluaran dan dapat membantu menentukan area di mana Anda dapat mengurangi pengeluaran. Nomor 3. Proyeksi pendapatan yang akurat. Pengeluaran adalah setengah dari anggaran Anda, pendapatan adalah bagian yang lain. Akurasi adalah suatu keharusan, tidak hanya untuk pengeluaran tetapi juga dengan penghasilan. Anda tidak hanya memperhitungkan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, tetapi juga berapa banyak yang Anda hasilkan, atau dipikirkan untuk dihasilkan. Jangan lupa untuk memasukkan pajak dan potongan lainnya. Jika Anda memiliki penghasilan tidak tetap, Anda dapat mempertimbangkan untuk mendasarkan anggaran bulanan pada rata-rata yang Anda hasilkan setiap bulan. Nomor 4. Kategori untuk pengeluaran tidak teratur. Saat membuat anggaran, mudah untuk diarahkan dalam pola pikir bulanan, tetapi jangan lupa untuk memasukkan pengeluaran yang mungkin hanya muncul tak teratur setahun, 2 kali setahun, atau bahkan setahun sekali. Misalnya, Anda dapat membayar asuransi mobil Anda setiap 6 bulan, sementara biaya sewa pemilik rumah Anda jatuh tempo setiap tahun. Untuk memastikan bahwa Anda memperhitungkan pengeluaran tersebut secara akurat, tahunankan jumlahnya, lalu bagi dengan 12. Masukkan jumlah itu ke dalam anggaran bulanan Anda, dan sisihkan di akun terpisah, sehingga Anda dapat membayar pengeluaran tersebut saat jatuh tempo. Nomor 5. Utamakan tabungan. Suatu anggaran keuangan tidak layak disebut anggaran tanpa menyertakan tabungan. Anggaran Anda harus memperlakukan tabungan sebagai pengeluaran pertama, bukan hanya berpatokan pada kelebihan atau sisa uang tunai jika ada. Dalam memperlakukan tabungan sebagai pengeluaran, Anda memastikan bahwa Anda menempatkan uang di tempat yang paling dibutuhkan. Anda dapat membuat sejumlah tabungan umum, serta kategori untuk dana darurat, atau tabungan untuk uang muka rumah. Nomor 6.
Lacak dan awasi pengeluaran tunai. Anda tidak perlu melacak setiap uang yang dibelanjakan hingga Rp1. Namun, Anda harus memperhitungkan pengeluaran uang tunai secara akurat. Pengeluaran uang tunai dapat dengan mudah menjadi kebocoran terbesar pada sebagian besar anggaran. Uang tunai menghilang dengan cepat, dan jika Anda tidak menuliskan semua yang Anda belanjakan, Anda tidak akan melihat pengeluaran, kemana uang Anda dikeluarkan. Nomor 7. Lakukan evaluasi secara rutin. Sebagian besar anggaran yang sukses, tidak hanya terdiri dari hal-hal yang harus dimasukkan dalam anggaran itu sendiri. Namun, ada juga latihan dan praktik, yang sejalan dengan pembuatan dan pemeliharaan anggaran, yaitu melakukan evaluasi keuangan secara berkala. Anggaran Anda bukanlah latihan, buatlah dan lupakanlah. Anda harus meninjau anggaran dan pengeluaran aktual setidaknya setiap bulan, sehingga Anda dapat melacak kemajuan, dan membuat penyesuaian jika perlu. Perubahan hidup dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran dan pendapatan, dan secara teratur silahkan evaluasi anggaran untuk memastikan bahwa uang hasil jerih payah Anda tidak keluar sia-sia. Nomor 8. Miliki pola pikir yang benar. Terakhir tetapi tidak kalah penting, semua pembuat anggaran yang sukses harus dikawal dengan pola pikir yang benar. Meskipun mungkin Anda tergoda untuk melihat anggaran sebagai pembatasan yang menyiksa, ini adalah cara untuk mendapatkan kendali atas uang Anda, sehingga dapat memberitahu gaji Anda apa yang harus dilakukan, bukan sebaliknya. Penganggaran bisa jadi sulit dan bahkan merupakan latihan yang membuat stres, tetapi itu diperlukan untuk kesuksesan finansial. Dengan mengadopsi pola pikir positif terhadap penganggaran, dan tetap termotivasi, Anda dapat berada di jalur yang tepat, untuk mencapai keamanan finansial melalui penganggaran. Agar memudahkan bagi Anda untuk mengingatnya, dan sebagai kesimpulan dari materi ini, saya akan mengulangi intisarinya secara perlahan. Inilah 8 cara membuat anggaran keuangan yang lengkap. Nomor 1. Tujuan keuangan yang jelas, tertulis dan realistis. Nomor 2. Kategori pengeluaran yang akurat. Nomor 3. Proyeksi pendapatan yang akurat. Nomor 4. Kategori untuk pengeluaran tidak teratur. Nomor 5. Utamakan tabungan. Nomor 6. Lacak dan awasi pengeluaran tunai. Nomor 7. Lakukan evaluasi secara rutin. Nomor 8. Miliki pola pikir yang benar. Jika Anda mempunyai pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, silahkan subscribe, like dan share dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda menerima informasi video dari channel Uang Kas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.